Shalom, selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfi Jennifer Lombeng dari Prodi Manajemen Paralel B The Exemplary Living. Renungan yang saya akan bawakan pada sore hari ini berjudul Waspadalah terhadap ragi, dalam Markus 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti itu?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Renungan pada sore hari ini berjudul Waspadalah terhadap ragi. Perikop Markus 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-21 menceritakan bagaimana Yesus menegur murid-muridnya yang masih belum mengerti makna rohani dari segala mukjizat yang telah mereka saksikan. Ketika para murid khawatir karena lupa membawa roti, Yesus menegaskan bahwa mereka belum mengerti bahwa Dialah sumber segala kecukupan. Ia juga memperingatkan mereka supaya waspada terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, yaitu berupa pengaruh jahat. Pengaruh jahat di sini berupa ketidakpercayaan dan kemunafikan. Melalui bagian ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat dari sisi jasmani, tetapi juga belajar memahami makna rohani dari setiap peristiwa dalam hidup kita. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa seringkali kita sama seperti murid-murid Yesus yang cepat khawatir akan hal-hal duniawi, tetapi lambat memahami bahwa Tuhan selalu menyanggupi dan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Yesus ingin kita memiliki mata rohani yang terbuka, agar kita mampu melihat karya dan kuasa-Nya dalam setiap situasi. Ragi yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah ragi secara harafiah, melainkan gambaran tentang pengaruh kecil yang dapat berdampak besar terhadap iman seseorang. Karena itu, Yesus mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk ragi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berwaspada terhadap ragi orang Yahudi? Ragi orang Yahudi atau ragi orang Farisi melambangkan kemunafikan, yaitu ketika seseorang tampak rohani di luar, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita bisa lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, "Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan." Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Selanjutnya, ragi Herodes melambangkan keinginan duniawi, kekuasaan dan hidup yang berfokus pada kesenangan daging. Kita bisa lihat dalam Markus 6 ayatnya yang ke-17 sampai 28, di saat ketika dia membunuh Yohanes Pembaptis hanya untuk memenuhi keinginan putri dari istrinya, yang merupakan anaknya juga. Pengaruh jahat di sini seperti keraguan, iri hati atau kesombongan bisa masuk perlahan dan mengeras di hati, sehingga membuat hati kita tidak peka terhadap keberadaan Tuhan. Kemunafikan rohani membuat orang hanya mementingkan penampilan luar dan melupakan perubahan hati yang sejati. Keinginan duniawi membuat kita lebih mencintai hal-hal fana daripada kebenaran Allah, sehingga iman menjadi lemah dan mudah goyah. Melalui peringatan ini, Yesus mengajarkan agar kita menjaga hati, memperbarui pikiran, dan menolak setiap pengaruh yang bisa menjauhkan kita dari kasih dan kebenarannya. Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman yang murni dan ketergantungan penuh kepadanya, bukan hal-hal dunia yang sementara.
Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.